Dia hanya tidak berteriak-teriak tentang kemiskinan, tapi melakukan usaha bagaimana mengatasi kemiskinan. Dia tidak hanya berteriak dengan mengemukakan berbagai macam kemunkaran, tapi mengimbanginya dengan menanamkan segala macam kebajikan. Seperti sekarang ini tuh, air saja kalau cuma dibendung tapi tidak disalurkan kan ngebludak, jebol bendungan. Kita cuma teriak anak-anak muda dihantam oleh kebudayaan barat yang merusak moral, tapi mana kebudayaan Islam kita? Gak pernah kita timbulkan. Musuh kita adalah kemiskinan dan kebodohan, jelas. Tapi apa langkah ekonomi yang kita lakukan untuk mengatasi kemiskinan? Dan bagaimana upaya kita meningkatkan mutu pendidikan? Kadang-kadang yang mutunya baik, mahalnya nggak kejangkau oleh lapisan rakyat yang di bawah, menengah ke bawah ini. Itu yang jadi problem. Orang yang mendapat tiket ke surga Adnan ini, mereka menolak kejahatan dengan mengimbanginya, melakukan kebajikan. Tidak cuma teori, tidak cuma propaganda, tapi ada langkah konkret bahwa untuk membentengi kemaksiatan harus diperbanyak munkarat. Untuk mengimbangi segala macam perbuatan durjana harus dikembangkan majelis taklim pesantren, menghidupkan akhlak Islamiyah dalam kehidupan sehari-hari. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Orang semacam itulah yang akan mendapat tiket ke surga Aden atau Jannatu Adnin nanti. 2. Adapun surga yang ketiga dinamakan Jannatun Naim. Surga Naim. Naim mengandung arti penuh kenikmatan. Tiketnya sederhana saja. Al-Qalam ayat 34, Inna lil muttaqina inda rabbihim jannatu na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapat balasan berupa jannatun na'im, surga Naim namanya. Jadi tidak banyak untuk mendapatkan surga Naim ini, cuma takwa. Cuman takwa yang jadi banyak. Apa itu takwa? Sekarang ini kan takwa jadi lalap. Dan orang sering menggunakan istilah agama di zaman sekarang ini untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Padahal takwa ini jelas, sebelum Islam datang ke Indonesia, kita orang Indonesia tidak kenal kata-kata takwa. Maka kalau harus menggunakan kata takwa, pengertiannya harus dikembalikan kepada pengertian Islam. Ini sih enggak. Orang yang mana aja kalau dilantik bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa, berampe membleh tuh bibir, bertakwa. Tapi kalau sudah megang jabatan, kadang-kadang takwa ngalor dia ngidul, tidak relevan lagi. Lalu apa sih yang namanya takwa itu? Sederhana saja, imtisalul awamir wajtinabun nawahi, itulah takwa. Melaksanakan segala yang diperintah, menjauhi yang dilarang, itu takwa. Menjalankan perintah dengan meninggalkan larangan, apa bedanya? Kalau melaksanakan perintah boleh sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan mutlak. Laksanakan perintah Allah sesuai dengan kemampuanmu, tapi tinggalkan larangan Allah mutlak. Mampu tidak mampu, tinggalkan. Enak kalau ada perintah, jauhi larangan Allah semampu kamu. Ya enak, tinggal kita milih. Saya belum mampu ninggal teler itu, lezat itu, belum mampu. Yang boleh semampu kita melaksanakan perintah. Sholat semampu kita, asal jangan mampu lalu pura-pura tidak mampu. Puasa semampu kita, jihad semampu kita. Tapi kalau sudah meninggalkan larangan mutlak, mampu tidak mampu, harus ditinggalkan. Jadi kelihatannya sederhana takwa ini, tapi masalahnya rumit. Melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang, dan itu tiket untuk mendapatkan surga Naim atau Jannatun Naim. Yang keempat, saudara-saudara, di antara nama surga itu ada yang disebut surga ma'wa atau Jannatul Ma'wa.
Apa tiket untuk sampai ke sana? Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada larangan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan sanggup mengendalikan nafsu, sanggup mengendalikan diri dari memperturutkan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga ma'walah tempat tinggalnya nanti. Jadi tiket ke jannatul ma'wa ini, pertama khafa maqama rabbih, takut kepada batas-batas yang telah ditentukan oleh Tuhannya. Ini batasnya, kamu jangan nyebrang ke sini. Ini batas yang halal, ini yang haram, ini yang hak, ini yang batil, ini yang ma'ruf, ini yang munkar. Orang yang ingin mendapat tiket ke ma'wa, dia takut batas-batas itu. Lalu sanggup mengendalikan diri, tidak sampai memperturutkan hawa nafsunya. Itu tiket ke surga ma'wa. Yang kelima dinamakan surga Darussalam atau Jannah Darussalam. Dijelaskan dalam Al-An'am ayat 126 dan 127. Wa hadza siratu rabbika mustaqima wa qad fassalna al-ayati liqaumin yatazakkarun lahum darussalam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Telah kami pisahkan ayat-ayat kami bagi kaum yang mau berfikir. Jadi kelihatan di sini untuk mendapat tiket ke Darussalam, istiqamah mengikuti jalan lurus, istiqamah berpegang kepada Islam, dan pandai membedakan apa yang memang oleh Allah sudah dibedakan, antara yang hak dan batil, antara yang benar dan salah, dan selalu ingat kepada ayat-ayat Allah. Itu surga Darussalam. Yang keenam dinamakan Darul Muqamah. Siapa penghuninya? Surah Fatir ayat 34-35. Wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur allazi ahallana darul muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yaitu orang-orang yang senantiasa bertahmid, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan Darul Muqamah. Yang ketujuh dinamakan surga Maqamul Amin. Ini pun disediakan untuk orang yang bertakwa, seperti dalam Ad-Dukhan ayat 51, innal muttaqina fi maqamin amin. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah surga khuldi atau jannatul khuldi. Dalam surah Al-Furqan ayat 15 dijelaskan, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaan wa masira. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh terbatasnya waktu, inilah sekelumit tentang surga dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan dijadikan kita oleh Allah termasuk salah seorang di antara calon-calon yang kelak akan menjadi penghuni surga, mendapat kenikmatan yang kekal dan abadi di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwa.